Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Jadi siang hari ini saya akan sampaikan permasalahan pisang terkait dengan serangan busuk daun, busuk batang, dan busuk buah. Ini adalah pisang yang bagus, ini yang tumbuh. Walaupun demikian, ini memang perlu kehati-hatian. Jadi pisang-pisang seperti ini memang menjadi masalah. Yang kita hadapi adalah serangan jamur atau fusarium. Nah, ini memang harus diatasi. Jadi buah yang besar ini sudah mengalami kerusakan, atau kerugian. Tentunya harus dicarikan cara solusi seperti ini. Nanti saya tunjukkan pisang yang bagus lagi. Baik, yang ini adalah pisang juga yang bagus, yang tidak rusak. Jadi kita bisa lihat buahnya seperti ini. Ini sudah dibungkus, kemudian dia sudah dibungkus plastik dan sudah dipangkas jantungnya seperti ini. Ini sudah dipangkas. Kita bisa lihat seperti ini. Oke, jadi ini juga pisang yang bagus, yang tidak terserang jamur atau fusarium. Kita bisa lihat bagus ini tanamannya, ini buahnya masih utuh seperti ini. Baik, yang ini juga sama, ini pisang yang masih bagus. Kita lihat buahnya, ini belum dibungkus. Ini batangnya besar seperti ini. Ini menunjukkan tanaman ini sehat, tidak mengalami kematian akibat jamur namanya fusarium. Baik, jadi ini adalah pisang yang terserang fusarium atau jamur fusarium. Itu kita bisa lihat pucuknya semua mati. Nah, ini daun-daunnya mati sampai bawah mati. Nah, ini mati ya. Nah, ini buahnya sudah tidak bisa mungkin tumbuh lagi karena daun-daunnya sudah hancur. Ini sudah hancur, atasnya sudah mati tuh. Ini udah kena jamur nih. Nah, ini nanti saya tunjukkan lagi ya. Ini sama, jadi kita bisa lihat pohonnya atasnya mati, di batangnya mati, terus kemudian ke bawah busuk. Ini busuk, ini juga sama. Ini masih muda juga udah busuk nih, sudah busuk seperti ini. Ini kena jamur fusarium ini. Nah, ini anakannya juga keserang fusarium seperti itu. Baik, ini juga kena keserang fusarium. Ini daunnya kita bisa lihat coklat nih. Ini jarum kena jamur fusarium. Nah, ini sampai patah ujungnya, kita bisa lihat ini patah ini ujungnya. Kemudian ini buahnya jatuh. Buahnya juga belum masak ini, tapi sudah patah karena ini busuk. Ini ininya busuk, batangnya busuk, ini busuk. Nah, kemudian kita bisa lihat ini pisangnya ya tidak akan besar karena daunnya kering semua. Jadi itu di sampingnya kita bisa lihat ini ya, anakannya juga keserang nih, jamur busuk juga nih. Ini juga keserang. Baik, ini ya pisang yang lain yang keserang fusarium. Ini pisang sanpet atau calvendis sama seperti ini, hancur nih buahnya. Jadi bungkusnya kita bisa lihat nih, ya hancur, akarnya busuk, anakannya mati semua. Ini mati semua. Tuh. Yang di sebelahnya juga sama, kita bisa lihat ini anak-anakan juga mati. Ini juga merana di hidupnya, jadi udah kebakar nih, udah keserang nih, udah jamurnya sudah naik nih, seperti itu. Ini sama juga, ini juga keserang jamur fusarium itu busuk. Ini daun-daunnya juga coklat ini, seperti ini. Di bawahnya nanti juga anakannya akan mati juga, busuk juga. Terus seperti itu. Oke.
Baik, ini sayang juga nih buahnya seperti ini. Ini contoh buahnya tuh, tapi atasnya hancur, sudah busuk itu akarnya, sudah daun-daunnya kering semua. Ini juga kena fusarium, cuman belum parah, belum tingkat parahnya ya, tapi dia sudah kena fusarium. Nah, karena di sebelahnya dia sudah kena juga, ini yang sebelahnya ini kena fusarium juga nih, daunnya kering. Oke, kenapa itu keserang sebelahnya ini, di sebelahnya sini? Karena si akarnya ini bersentuhan, jadi akar-akar yang tanaman sana, rumpun yang sana ini bersentuhan dengan rumpun yang sini, sehingga dia fusarium naik. Nah, ini sudah busuk, ini kelihatan kena busuk. Nah, itu. Nah, ini memang penyakit ini berbahaya, jadi belum ada obatnya, jadi belum ada obatnya. Kita bisa lihat tuh. Nah, ini dari mana? Kalau ini bagus keserang karena dari akar-akar di bawahnya ini, jadi bertemu kemudian dia masuk ke sini. Nah, ini kita bisa lihat nih, ini kena fusarium jamur nih, busuk dia. Oke, yang ini sama, ini juga kena nih, kena fusarium ya, kemudian dia akar-akar bersentuhan masuk ke sini, kemudian dia kena ke rumpun ini. Dan ini kita bisa lihat ini sudah menyerang juga yang tanaman yang paling besar, daun-daunnya pada kuning seperti ini. Nah, ini adalah serangan fusarium dari jamur sebelah sini. Nah, dari sebelah sini ya, akarnya bersentuhan di dalam tanah ini, di lapisan atas, kemudian dia masuk ke sini, dan ini kita bisa lihat sudah terserang juga nih, kena fusarium. Baik, yang ini kita bisa lihat ini juga terserang fusarium, mati makanya, dan kita bisa lihat hitam ini. Nah, hitam seperti itu. Ini batangnya ada putih-putih tuh. Itu adalah jamur ya, jamurnya tuh. Dia menyerang ke atas itu, sehingga ini mati nih, sampai ujungnya mati, itu coklat-coklat. Dan ini kita bisa lihat buahnya juga tuh mati coklat tuh, busuk, mengalami pembusukan. Ini mengalami pembusukan, kita bisa lihat seperti itu. Baik, kemudian solusinya apa menghadapi jamur itu? Karena ini jamur ini menyerang semua pisang, hampir semua pisang. Jadi pisang sanpret, pisang ambon, pisang emas, pisang dan macam-macam, itu akan keserang jenis fusarium ini. Nah, salah satu mengatasinya adalah pertama dengan membuat jarak tanam ya, jarak tanam. Jadi jarak tanam ini seperti ini nih, ini kurang lebih ukurannya 2x3. Kalau mau lebih jauh lagi ukurannya 3x3. Jadi jarak tanamnya diatur, diatur seperti ini. Jadi jarak atur seperti ini. Nah, kalau misalnya dia kena bagaimana? Kalau kena itu tidak ada obatnya. Jadi kalau misalnya pisang ini kena, rumpun ini kena, nggak ada obatnya. Salahnya ya ditebang semua, ditebas, kemudian dibiarkan saja. Kemudian dan kalau menanam pisang jangan di situ lagi, dibiarkan. Nah, kemudian pisau yang digunakan untuk menebang ini jangan digunakan untuk menebang pisang yang sehat. Jadi pisau ini kita gunakan pisau untuk menebang sini, menebang ini jangan digunakan untuk pisau yang pisang yang kena fusarium itu, karena itu akan menular. Nah, itu sarannya. Dan ini juga sudah kena nih, beberapa kita bisa lihat anakannya ini sudah kena nih. Ini mulai coklat-coklat itu juga kena nih sebenarnya. Yang gede belum, tapi pada akhirnya kena nih. Nah, itu pertama. Jadi jarak tanam. Jadi jarak tanam harus segera diisolir. Jadi lahan yang kena fusarium, jamur fusarium itu harus diisolir. Dan daunnya, batang-batang pohonnya tidak boleh misalnya berkumpul pada tanaman yang sehat, yang tidak serang fusarium. Oke, hal yang menarik kita bisa lihat ini, belajar dari pisang. Jadi karena tadi yang saya katakan, pisang itu tidak ada obatnya dan tanamannya hidupnya merana, berdampingan saja. Dan kita bisa lihat ini dengan di bawahnya pohon bambu, ini pohon bambu sebelah ini pohon bambu. Jadi kita bisa belajar di alam. Pertama, daun bambu ini bisa untuk mengatasi fusarium. Jadi serangan fusarium itu dengan cara diberikan daun bambu. Dan kita bisa lihat
pisangnya bagus ini. Nah ini yang kita bisa lihat nih, pisangnya bagus, tidak terserang fusarium walaupun ini berdekatan. Jadi di sebelah ujung itu untuk kena fusarium itu, nah ujung itu kurang lebih 4-5 meter. Jadi kita bisa lihat ini 4-5 meter. Ini kita serang fusarium, tapi di sini ini tidak ditemukan serangan fusarium. Nah ini bagus nih, ini daunnya juga hijau, dan di bawahnya kita bisa lihat kumpulan daun bambu. Jadi daun bambu, jadi nanti kalau menanam dan batangnya besar-besar, kita bisa lihat buahnya besar-besar nih, batangnya besar tuh. Nah, jadi bisa alternatif, berarti daun bambu ini bisa digunakan solusi untuk mengatasi serangan fusarium ya, fusarium. Kita bisa lihat seperti ini ya, tidak ada serangan tuh ya. Hanya memang anakannya agak kurang aja. Ini ada juga anakan yang kecil nih, ada ya, tapi bagus, nggak keserang tuh, padahal dia bersebelahan dengan yang terserang fusarium. Jadi itu. Nah ini yang keserang fusarium, kita lihat bersih dia, tidak ada daun bambunya, tetapi dia kemakan oleh jamur fusarium ya, kena jamur fusarium, bisa seperti itu. Kita bisa lihat. Jadi ini menanam pisang itu menguntungkan memang karena secara perawatan tidak begitu mahal, tetapi hati-hati, serangan yang fatal itu adalah fusarium. Nah ini mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat. Nah ini yang dekat bambu, daun bambu kita lihat dia aman tuh, atasnya bagus, batangnya tidak terserang. Ini daun-daun bambu ini. Jadi kalau saya tunjukkan, ini ada daun-daun bambu, daun-daun bambu. Nah ini salah satu. Jadi kalau untuk pencegahan bisa daun-daun bambu, dan ini anaknya tidak kena deh tuh, tidak kena. Ini daun-daun bambu, nah, ini menempel di sini. Oke, daun bambu ini jadi bisa secara alami bisa mengatasi serangan fusarium. Berikutnya apa? Jadi untuk mengatasi fusarium ini berikutnya adalah ini kita lihat nih, kena ya. Ini tidak bisa digunakan ditanam lagi. Jadi biarkan ini mati semua. Jadi pisang ini diganti, dan penanaman pisangnya jadi harusnya ini sudah mati dulu, baru ditanam di sebelahnya. Di sebelahnya seperti ini. Ini dicoba nih. Ini dicoba. Kita lihat ini penanamannya beda dengan yang sini. Tapi ini hati-hati. Ini harus adanya pencegahan. Pencegahannya dengan daun bambu tadi. Ada tanaman lain yang bisa digunakan selain daun bambu. Jadi fakta di lapangan tadi daun bambu. Yang kedua, bisa menggunakan daun minyak serai atau serai yang kita bicara. Serai yang bisa untuk disayur itu bisa digunakan. Jadi lebih baik dicegah. Jadi suatu penanaman di sekitar tanaman ini diberikan daun bambu atau daun serai itu di sini. Ya di sini nih. Jadi kita berikan ini. Nah seperti ini. Itu adalah pencegahan. Jadi kalau udah terserang, solusinya harus dimusnahkan itu. Tidak ada cara lain. Karena dia akan menular ke tempat yang lain. Tapi dengan cara tanam yang kita buat, itu bisa menghambat, mengatasi serangan itu. Nah kita bisa lihat di ujung sana itu kan tidak kena. Karena apa? Ada jarak tanam itu. Ada jarak tanam. Jadi akarnya tidak bersentuhan antara tanaman pisang yang satu, rumpun pisang yang satu dengan yang lain. Ini sudah mulai dicoba nih. Ditanam ya, ditanamin. Tapi ini kena ini. Nah ini. Tapi kalau dikasih daun bambu dari awal, bibitnya juga jangan dari tanaman yang kena fusarium atau jamur tadi. Ya, jadi tanaman yang sehat. Dan ini masih kena nih, berarti masih ada di bawahnya tuh miselium ya. Miselium itu serat-serat dari jamurnya itu. Ini kena nih. Nah, sebaiknya begitu nanam segera minyak serai dengan daun bambu tadi yang bagus ya, daun bambu, terus kemudian daun serai sama daun sirih diberikan di sini. Itu pencegahan. Tapi kalau sudah kena seperti ini, yang di ujung tadi yang saya sampaikan beberapa, itu caranya ya dengan dimusnahkan. Itu karena pengendalian penyakit ini tidak kalah penting dengan bagaimana menumbuhkan pisang dengan baik. Jadi kalau pisangnya bagus tadi yang
saya tunjukkan ya pisang-pisang yang bagus. Tapi kalau hancur seperti ini nggak ada artinya. Maka semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat buat petani-petani pisang yang akan mencoba. Jadi jangan sampai seperti ini. Ini sudah kena fusarium ini. Ini masih kecil. Kalau udah gede tentunya menimbulkan kerugian yang lebih besar. Nah itu bisa dilihat ya. Ini kena fusarium semua tuh di ujung-ujung itu. Ini kena fusarium. Ini saya pikir nggak banyak hal yang konten yang menyampaikan ini. Semoga konten, jadi solusinya pertama kalau kena fusarium, dari awal penanaman dibuat jarak tanam yang agak jauh ya, bisa 2x3 atau kalau ini digunakan 2x3 atau 3x3. Jadi kalau keserang segera dimatikan pohonnya, itu ditebang supaya akarnya tidak tumbuh, kemudian busuk dibiarkan. Kemudian pencegahan bisa menggunakan suatu penanaman, kasih daun bambu, minyak serai, daun serai, dan sirih, daun sirih. Dan ini bisa digunakan beberapa di pertanian, bukan hanya penyakit, hama pun bisa dikendalikan itu. Nah kemudian karena jamur ini biasanya dia suka tanah yang masam, sebaiknya diberikan kapur pertanian supaya pH-nya tetap terjaga tinggi, karena jamur ini akan menyerang hidup subur pada tanah-tanah yang masam ya, tanah-tanah yang kurang subur tetapi kayak nitrogen, misalnya kayak barahmugarnik, itu sangat berbahaya. Maka diberikan kapur, biasanya berikan kapur. Jadi yang pertama tadi pencegahan menggunakan daun bambu, kemudian daun serai sama daun sirih gitu. Tadi kita tunjukkan ya, pisangnya tidak terserang walaupun berdekatan seperti itu. Kemudian pupuknya juga tidak boleh berlebihan. Jadi kalau memberikan pupuk urea, TSP, NPK tidak boleh berlebihan, karena kalau berlebihan akan memicu terhadap tumbuhnya jamur-jamur seperti ini. Nah, ini. Demikian ya konten ini, semoga bermanfaat bagi petani-petani pisang yang ada, karena fusarium ini menyerang semua pisang yang ada ditanam di Indonesia khususnya. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Terima kasih atas dukungannya selama ini terhadap konten kami. Salam sehat selalu. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.